Ya teman-teman, balik lagi ya. Kali ini kita mau membahas tentang tips dan trik pembelian mobil bekas ala Garasi 605 teman-teman ya. Oke, yang pertama pastikan teman-teman dalam membeli mobil bekas, pastikan mobil bebas laka, bebas banjir ya. Nah, langkah-langkahnya simpelnya nanti akan saya coba bantu pandu untuk teman-teman cek di mana letak-letak bebas laka dan bebas banjir. Oke, nanti kita lanjut videonya ya. Ya, pertama teman-teman memastikan bebas laka, bebas banjir. Teman-teman bisa cek pertama dari eksterior. Pertama teman-teman bisa cek dari depan. Teman-teman buka kap mesin, teman-teman lihat ini seal-seal ininya. Ini ada seal-seal orisinal dari pabrik ya. Jadi ini masih belum pernah tersentuh, belum pernah ada bekas tabrak atau bekas nyundul. Ya, kedua teman-teman lihat cek baut-bautnya. Baut-bautnya ini belum pernah diganti ya. Belum pernah diganti. Teman-teman cek. Tapi baut itu nggak menandakan ya kalau udah pernah dibongkar, tapi kelihatan. Dan teman-teman pastikan bullhead bagian depan ini dia tidak ada bekas repair ya. Otomatis kalau mobil ini bekas tabrak dari depan atau dari samping, biasa ini kalau sampai kena nih di sini dia biasa ada bengkok dan ada bekas repair. Ini kan contohnya belum pernah ada dibuka nih ya. Belum pernah ada dibuka, belum pernah ada dibuka baut-bautnya nih. Aman ya. Itu yang pertama dari mesin di depan, bagian depan ya. Terus teman-teman bisa cek olinya. Bisa cek oli. Nah, teman-teman lihat olinya seperti apa. Apakah dia sudah hitam, apakah dia banyaknya olinya sebagaimana, teman-teman bisa cek dari indikator oli. Untuk pengecekan tanpa inspektor teman-teman ya. Oke, lanjut di bagian samping. Teman-teman, kalau teman-teman nggak ngerti cara membedakan mobil bekas dicet, bekas repair samping, ya teman-teman lihat ini aja. Tahu bekas nabrak, bekas ini dari sini. Di sini kan kelihatan ada nut-nutnya teman-teman ya. Ada nut-nutnya ini. Kalau ada pernah repair nih berarti udah pernah kena nih. Kalau ini kan aman nih teman-teman ya. Ini aman, teman-teman bisa cek dari bagian samping. Oke, nah ini contoh nih, dia belum pernah ada bongkaran ya. Biasa kalau ada tabrakan dari samping, ini juga biasa ada pernah baut pasti dilepas. Oke, itu cara yang kedua. Oke, lanjut cara yang ketiga teman-teman, nyalakan lampu flash teman-teman ya, handphone teman-teman. Teman-teman cek bagian bawah, ini bakal kelihatan kalau mobil ini bekas banjir. Ini lihat ya, bersih ya teman-teman ya. Kalau bekas banjir dia pasti ada karat teman-teman di sini. Terus teman-teman cek juga di flashin di bagian jok teman-teman ya. Ini kalau di bagian jok di sini ada bekas-bekas karat yang nggak alami. Kalau bekas banjir pasti dia karatnya beda ya. Contoh baut-baut ini ya, teman-teman cek. Ini menandakan, salah satu menandakan bekas banjirnya kelihatan, teman-teman boleh buka ya. Oke. Nah, terus lanjut kalau untuk teman-teman mau ngecek bagian belakang pernah kena tabrak atau bagaimana, teman-teman buka mobilnya, kap belakang, teman-teman cek. Nah, contoh ini mobil belum pernah dibuka ya baut-bautnya ya. Ini belum pernah dibuka. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, dia seal-sealannya masih orisinil ya. Terus teman-teman cek pilar-pilar di sini ada bekas repair tidak, ada pernah tabrak samping atau tidak, bisa cek di sini. Ini kelihatan. Terus teman-teman buka karet di sini. Dia ada contohnya ini tulang-tulangannya nih. Lihat ada titik-titik ini, titik-titik orisinil ya. Kalau dia udah pernah di repair, ini titiknya nggak seperti ini, ada bekas repairannya kelihatan pasti. Kalau ini orisinil ya, belum pernah bebas tabrak, bebas banjir. Oke, itu cara melihat dari eksterior dan interior. Oke, setelah teman-teman memastikan bahwa mobil bebas laka dan bebas banjir, ya teman-teman masuk ke dalam interior. Teman-teman pastikan fungsional dalam interior ini berfungsi. Contoh, ini kita nyalain audio. Ya, nyalain audio, suaranya seperti apa. Cek kilometernya. Kilometer ini teman-teman harus hati-hati ya. Kadang-kadang ada penjual yang nakal bisa direset. Teman-teman bisa cek recordnya, service recordnya, atau teman-teman bisa cek gampangnya di samping. Ini dia terakhir servis kapan nih, di kilometer berapa gitu kan. Ini di kilometer 5.000, 6.000. Nah, ini kilometer 9 jalan mau ke 9.000, otomatis matching ya gitu. Kalau ini sudah nggak ada segala macam, teman-teman baiknya cek dulu
Tapi kelihatan teman-teman di luar, teman-teman ngecek service record, ini kelihatan biasa dari setirnya. Setirnya ini masih kulit jeruk teman-teman ya. Setirnya masih kulit jeruk. Nah ini kelihatan kalau kilometer udah capek biasa kulit jeruknya agak hilang. Tapi nggak memastikan kulit jeruk ini kilometer putaran atau enggak. Contoh kenapa? Karena teman-teman misalkan teman-teman sering taruh mobil di luar, kena sinar matahari, otomatis ini akan sering ngelupas teman-teman ya. Jadi bukan berdasarkan setir juga ya, ada beberapa faktor. Terus teman-teman coba contoh kayak engine starter, ketika dinyalakan mobil, akinya seperti apa, hidup nggak? Teman-teman cek electric mirror. Terus teman-teman coba untuk central locknya, teman-teman coba AC-nya dingin atau tidak. Pokoknya fungsional dalam mobil teman-teman cek. Apabila contoh ada sunroof, ini kan mobil nggak ada sunroof ya. Kalau ada sunroof pastikan fungsionalnya berfungsi. Nah terus contoh kayak ini kan lampu, menyalakan lampu begini kan, cek ya nyala atau enggak, atau ada malfungsi lah ya, ada beberapa yang tidak berfungsi. Teman-teman harus cek secara detail fungsi-fungsi di dalam interior. Oke. Ya lanjut, setelah teman-teman cek bahwa memastikan mobil itu bebas laka dan bebas banjir secara eksterior dan interior ya, dalam memilih mobil bekas, teman-teman saya sarankan untuk memilih mobil yang bergaransi, berani memberikan garansi. Saya lebih rekomen seperti itu. Contoh, ketika saya berjualan, saya memberikan garansi mesin, transmisi AC dan 1 tahun. Tapi mohon maaf, disclaimer dulu nih ya, bukan berarti orang yang tidak memberikan garansi itu penjual nakal gitu ya, atau showroom nakal. Contoh, misalnya saya pihak showroom, teman-teman belinya nggak pihak showroom nih, pihak penjual customer to customer, otomatis kan customer tersebut tidak akan bisa memberikan garansi dong ke teman-teman dong gitu. Cuman kalau teman-teman belinya melalui showroom, biasanya showroom yang terpercaya, dia akan bisa memberikan garansi mesin, transmisi AC selama 1 tahun, karena biasanya pihak showroom bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi tidak semua showroom ya teman-teman ya, gitu. Cuman ya yang penting teman-teman bisa mengeceknya mobil itu bekas laka atau bekas banjirnya di mana aja. Ya, masalah garansi itu kembali lagi lebih ke trust. Ketika teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang bergaransi, jadi teman-teman lebih tenang dalam melakukan pembelian mobil bekas. Karena teman-teman harus pahami dulu, ketika teman-teman membeli mobil bekas, itu kondisi tidak mungkin 100%. Namanya mobil bekas ya, ada yang kondisi 95%, 90% dan lain-lain. Harus ada batas toleransi. Yang penting hal-hal vital itu tidak terganggu ya. Contoh mesinnya oke, segala macam gitu ya, nggak ada bekas laka, bekas banjir gitu. Jadi kalau ada minor-minor, bagi saya itu hal yang normal dan bisa dibicarakan gitu ya. Bisa terima beres atau potong harga. Itu kembali lagi nanti ke hal negosiasi, berbeda lagi teman-teman ya. Nah, ketiga ya, setelah teman-teman cek mobil bekas laka bebas banjir, terus teman-teman cek secara interior, eksterior, kilometer tidak putaran, teman-teman salah satu triknya, teman-teman mau ke pembeli langsung, ke customer langsung ataupun ke showroom, teman-teman tanyakan saja, boleh nggak saya bawa inspektor? Biasanya oknum yang nakal itu tidak akan memberikan teman-teman kemudahan untuk boleh bawa inspektor. Biasanya kalau ada hal yang ditutupi itu pasti mereka akan lebih takut, menolak untuk ada inspektor gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi ketika berjualan, saya selalu memberikan opsi, Bapak Ibu, kalau Bapak mau membawa inspektor silahkan, sangat welcome, karena kita di luar bergaransi, terus juga mau bawa inspektor karena kita transparan Pak Bu gitu ya. Jadi saya memberikan trust kepada customer ketika pembelian mobil bekas, walaupun ini bukan baru ya, tapi rasa tenangnya ada teman-teman, buat teman-teman tuh ada. Jadi teman-teman senang juga gitu kan, mendapatkan mobil yang sesuai dengan harapan gitu ya. Mungkin beberapa customer atau orang yang belum pernah yang sudah berhubungan dengan saya pasti paham, saya selalu memberikan opsi untuk test drive, cek unit, bawa inspektor, sangat welcome gitu.
gitu. Ketika ada sesuatu yang ditutupi, biasanya itu harus teman-teman agak curiga ya, gitu. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah cek secara interior, secara eksterior, bebas laka, bebas banjir, fungsional dalam mobil, kilometer tidak reset, dan ada garansi contohnya misalkan, barulah teman-teman baiknya negosiasi harga. Buatlah kesepakatan harga antara pembeli dan penjual gitu kan. Nah, udah dari situ ketika sudah ada sepakat, ya teman-teman sudah deal dengan kondisi tahu mobilnya seperti ini, ada minusnya di sini, di sini, di sini. Jadi sama-sama clear dan transparan. Oke, mungkin itu aja teman-teman, tips dan trik dari saya dalam pembelian mobil bekas teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman yang mau pembelian mobil bekas bisa langsung kontak aja ya. Terima kasih, thank you.